Halo, Cek, tes. yo, bos, ya. Cek, cek. Satu, jelas. Jelas, iya jelas tuh. Jelas, jelas. Kita ya kerotok-kerotok non sih. Saya headset, Oh, mama anak kerotok headset. teuing kerotok. Tak apa lagi. Ya udah, silakan, sudah terhubung. Oke, tapi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brother and sister Pila, kembali lagi bersama gua di podcast gua, Hagar Kemal Mubarok. Kali ini kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu CS gua, itu Ustadz Dika Sakti Azhar nih terutama. Beliau ini merupakan penulis buku komik tajwid. Jadi tajwid dengan kemasan terbaru dan gaya terbaru, sehingga membuat remaja itu nggak mudah bosan gitu. Jadi buat lu semua yang belum bisa baca Quran atau pengen mempelajari tajwid, memperdalam, tapi kalau misalnya buku tajwid yang lain kan bosan ya, bisa nih cek apa atau ngejapri dah ke Ustadz Dika dapat ngebelinya. Ya Ustadz, begitu betul? Ya, ini jadi promosi gini, promosi ya. Ya gak apa-apa lah, selingan gitu. Oke, jadi sekarang ada materi dari Ustadz Dika, monggo Us. Oke Mas, terima kasih. Teman teman sebayaku itu kan. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. Hamba ba'du lah. Jadi malam kali ini ya kita sharing berdiskusi aktif lah untuk senantiasa Us, suaranya hilang Us. Tes. blub. Nah, ada barusan. Ya, oke. Oh, Di sini kita akan sedikit berdiskusi mengenai permasalahan sosial gitu ya, Ustaz. Permasalahan sosial yang kerap apa istilahnya tersohor di telinga kita gitu mengenai media sosial gitu. Baik, iya, iya. betul. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, hendaknya kita paham dulu mengenai apa itu medsos gitu. Singkat Iya, saja, medsos ini ya berasal dari dua diksi. Ketika hanya diksi ini disatukan menjadi satu kesatuan makna, menjadi satu perasa yang indah gitu kan, fakta yang saling melengkapi satu sama lain. Namun ketika mhm, dipisahkan memiliki tolak tolak apa ya, istilahnya bertolak belakang sekali gitu dengan konteks yang ada gitu. Karena hakikatnya seperti iya, ini. Ketika halnya sosial ini tidak ada media sebetulnya. Namanya mhm, kontak sosial, interaksi sosial itu tidak ada media sama sekali. Jadi misalnya tidak ada iya, perantara gitu kan. Yang ditetapkan mhm, sosial itu dinamakan di apa? Secara murni itu tidak ada perantara sama sekali. Namun ini uniknya ada media gitu kan. Jadi mhm, perantara untuk masuk ke dalam ranah sosial yang lebih aktif, yang lebih nyata. Nah, jadi kalau kita iya, sederhanakan secara ringkas gitu Ustaz, media sosial ini ya artinya sebagai fasilitas ataupun alat yang senantiasa untuk menghubungkan dua orang yang berkomunikasi tanpa adanya tatap muka. Jadi sahnya seperti ini. Sahnya orang bermedia sosial itu ya orang itu sudah tatap muka gitu kan. Orang itu jarak jauh jaraknya yang tidak memungkinkan untuk bertemu gitu. Dikatakan tidak mhm, sah ya ketika hanya dia ketemu langsung, bertawaki langsung gitu kan, seperti itu. iya, masya Allah, Bisa luar biasa sekali. kita diskusi aja bro lah ini ya, sisi Iya, aja. betul. Jadi emang media sosial itu emang ya hasil ini ya, hasil apa sih namanya tadi itu? Bisa kita sebut hasil revolusi dari para ilmuwan ya, Us ya, betul. Betul, iya. Untuk karena tidak terjangkaunya jarak antara orang-orang, sehingga ilmuwan pun mengambil cara terbaik, yaitu dengan membuat sebuah media sosial. Iya. Gitu. Agar apa? Agar ketika terpisah jarak tetap bisa berkomunikasi gitu, tetap bisa terhubung, adanya ya antara peranata sosial itu bisa saling terhubung gitu. Iya. Tuh. Nah, Nah, ya. jadi gitulah. Nah, Nah, ini dia. jadi Ayo, nah, tanggapan gimana? pertanyaan. Oh, Iya, ini media sosial ini bukan hal yang baru sebetulnya gitu kan. Hal yang sudah sangat lama ada.
terlahir pada tahun 1972 yang memang itu diperakasai oleh Peter Biggs yang itu mengawalinya dengan electronic mail disebut dengan email. Namun cara perangkatnya masih dihubungkan melalui telepon. Kemudian tahun 90 mulai berevolusi lagi sehingga memunculkan alat yang lebih canggih yaitu namanya blog. Kemudian disempurnakan gitu kan oleh Facebook tahun 2004 gitu. Dengan berbagai macam fasilitas yang sangat-sangat memadai gitu kan. Yang itu sangat apa istilahnya memukau untuk senantiasa dipakai berkomunikasi tanpa tatap muka secara langsung seperti itu Ustaz. Singkatnya seperti itu. Tapi saya tidak akan menjelaskan menjelaskan mengenai fase-fasenya, tapi saya akan sedikit menyinggung mengenai proses sosial yang ada dalam medsos gitu kan. Iya. Oke, betul. Ini juga saya sedikit ini ya, bisa disebut meresum yang antum katakan. Berarti gini Brother Sister Pilah, kalau media sosial ini merupakan bisa kita sebagai sebuah alternatif yang luar biasa memfasilitasi di mana bisa berkomunikasi lah gitu. Media kan kita terbatas gitu ketika kita jarak terpisah, misal kayak saya mau Sadikal gitu kan dari Tasik ke Pangandaran terpisah. Jadi karena adanya media sosial kita bisa saling berkomunikasi gitu. Ya seperti itu. Betul Ustaz. Ya Mas Ustaz, udah siap. Gimana Ustaz? Ada sedikit ulasan lagi atau langsung pada materi inti ini? Langsung aja lah Ustaz. Ayo kita tancap gas aja. Skuy. Baik, bismillah ya. Pertama gini, kenapa sih manusia ataupun kita selaku orang yang sebagai pelaku dari setiap kegiatan bersosial itu perlu bentar ya, ini jaringan. Bentar. Ya gimana? Jadi sebenarnya ini saya membaca di dalam buku Filsafat Ilmu itu kan salah satunya ketika hanya manusia ketika manusia ini bermoral maka otomatis dia berestetik, mohon maaf. Yang ini bermoral, memiliki moral yang sangat-sangat elok gitu kan, anggun. Otomatis dia ini estetik gitu kan. Dia memiliki keindahan gitu seperti itu. Paham kan? Iya. Ketika moral itu tidak ada ya otomatis nilai keindahan dalam manusia itu tidak ada gitu. Makanya di medsos ini perlu adanya namanya istilahnya pesan moral ataupun perilaku-perilaku tertentu yang harus senantiasa dilakukan oleh para pelaku di dalam bermedsos. Salah satunya etika gitu kan. Nah, mengapa harus beretika gini gitu. Rumusnya seperti ini. Saya baca dalam buku Psikologi Komunikasi karya Muhammad itu lupa lagi saya penulisnya yang gelarnya ini MSc gitu kan, ahli sains. Ini menjelaskan bahwasannya manusia ini tipe pengungkap gitu kan. Pengungkap dalam keadaan gitu. Tetapi dalam mengungkapinya ini berbeda-beda. Ada yang mengungkapkan secara diri sendiri dan mengungkapkan dan diekspos untuk menarik simpati orang lain gitu kan. Istilahnya cari perhatian orang lain gitu. Nah, rata-rata kebanyakan sekarang kalau kita lihat dari secara global gitu kan, manusia ini ya memanfaatkan medsos untuk senantiasa mengekspresikan dirinya, kemudian mencari simpati orang lain terhadap permasalahan yang ada gitu. Sebentar jaringan ini ya. Duh. Santai aja, Us. Sebentar. Iya. Santai. Jadi gitu ya, Brother Sister Pilah, saya resume bentar. Jadi media sosial ini merupakan sarana atau wadah untuk berekspresi bagi kita. Nah, tapi tentu tidak menafikan ada moralitas tersendiri di mana ketika kita bermedia sosial itu membutuhkan etika atau adab ya. Itu. Nah, nggak mungkin kita nggak mau adab ya, itu seperti itu. Sosial. Nah, kemudian saya juga akan mengulas. Halo, Us. Ya. Gimana ulasan? Sedikit ulasan yang kedua. Pada dasarnya ini manusia ini pengungkap. Di mana setiap manusia mengungkapkan sesuatu, pasti ada respon-respon tertentu yang mereka sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ataupun sebaliknya, ketika dia menerima pesan dari ungkapan itu,
maka manusia ini memiliki respon gitu kan, respon entah respon positif maupun negatif. Nah, salah satunya ini yang menjadi penyakit di dalam bermedsos gitu. Ketika hanya adalah penyakit betul. ini sebetulnya bukan penyakit ini ya, tapi penyakit dalam bermedsos ini seperti ini. Ketika hanya ada Nah, mengungkapkan ya. sesuatu, memang ini fasilitasnya, tetapi di sisi lain ada salah pandangan dalam artian ketika ia mengungkapkan sesuatu ya dipandang secara mutlak ini ya kurang tepat gitu oleh si penerima pesan. Nah, ini akibatnya oleh apa? Salah satunya ia kegagalan dalam menerjemahkan pesan. Kegagalan dalam penerjemahkan pesan maksudnya ketika hanya ia mengungkapkan dalam bahasa yang sangat sederhana gitu, bahasa yang sangat kental akan ciri khasnya, ditafsirkan seakan-akan itu salah gitu menurut penerima pesan itu gitu. Jadi ya banyak sekali timbul konflik yang istilahnya konflik ini kalau kita kaitkan dengan Oke, siap. Yus, halo tes. tes ini gimana sampai Oke. mana tadi tanya sampai mana ini? Tadi teh sampai ini jadi kan ada kita tuh pas memposting sesuatu atau misalnya ekspresiin. Nah, jadi ada salah satu penyakit medsos ya kayak salah tangkap gitulah. Nah, gimana itu Us? Ya ini tidak bisa dipungkiri juga gitu kan, penyakit medsos ini ya salah satunya ada kesalahan di antara dua pihak. Jadi saya tidak bisa menyalahkan satu pihak karena itu tidak bisa dipungkiri juga yang memposting itu ya kasarnya dia tidak menjunjung tinggi nilai etika gitu kan. Makanya di sini yang saya perhatikan ini adalah ketika bermedsos ini harus senantiasa menerapkan sistem perilaku beretika dan berpikir adil. Nah, ketika ia memposting ini ya tidak beretika gitu kan. Beretika dalam artian ia mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang istilahnya kurang baik sehingga dilihat oleh orang lain ini, wah ini orang ini kok seperti itu gitu kan. Padahal kalau kita lihat kalau konsep berpikir adil gitu kan, orang ini kan sifatnya seperti itu, kita harus bisa maklum gitu kan. Nah, ini media sosial ini menjadi penyakit seperti itu. Contohnya seperti ini ya, saya memberikan istilahnya kritikan kepada salah satu orang gitu kan, salah seorang dengan bahasa yang istilahnya sangat singkat, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Padahal kan itu kalau kita lihat secara kaidah bahasa Indonesia itu kan sudah betul gitu kan dalam mengkritik atau mengomentari dengan penegasan di tanda seru gitu kan. Tetapi ketika di orang lain, wah ini orang ini kasar sekali gitu kan, sehingga muncul beberapa dikaitkan dengan pasal ITE, pasal-pasal yang makar gitu kan. Itu kan istilahnya kurang gitu kan, kurang keseimbangan lah gitu kan dalam dalam sensitif ya Us ya, bisa kita ini. Iya betul. Makanya kan saya titipkan ini ketika bermedsos ini khususnya pelaku pelaku yang mempost ini harus senantiasa menjunjung tinggi nilai etika. Terus yang kedua yang menanggapinya ini harus berpikir secara adil gitu kan. Tidak langsung memberikan kesimpulan secara cepat seperti itu. Ya, silakan bisa didiskusikan kembali Pak Ustadz. Iya, jadi emang betul juga ya Us ya. Emang kadang jadi dibutuhkan keselarasan antara seorang yang memposting dengan netizen ya. Bisa kita sebut orang netizen ya. Orang yang berkomentar karena kenapa ketika halnya tidak adanya keselarasan antara netizen dengan orang yang posting sehingga muncullah trouble miss itu, jadi miserable ya, atau trouble lah, adanya sebuah masalah, misalnya kayak terjadinya emosi antara dua pihak gitu kan, ataupun misalnya ya ujaran kebencian lah atau apa semacam gitu ya Us ya, betul? Ya betul. Nah itu. Betul sekali. Bahkan ada yang ditambahkan lagi materinya sedikit, ya ulas kembali ya. Jadi yang kedua ini bahwasannya orang-orang yang selaku berkonsum orang-orang yang berperilaku di media sosial ini cenderung sifatnya ini masih sifat kebanyakan yang masih labil gitu. Mengapa dikatakan masih labil? Karena
banyak sekali orang-orang yang memang kurang selektif di dalam mempost sesuatu, memberikan mengupdate sesuatu ini yang sekiranya ini tidak perlu diupdate, yang sekiranya harus diupdate gitu kan. Yang memang ini kurang efisien. Kenapa disebut kurang efisien? Karena ya tidak bisa menempatkan gitu kan, mana yang harusnya senantiasa ia paparkan kepada yang lain gitu kan. Sehingga kan muncul aib-aib dalam dirinya sendiri ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dari sendiri ini terpost ke orang lain, sehingga gitu kan. Contohnya seperti inilah, aduh saya banyak hutang nih misalkan kan, posting di medsos. Ini kan orang lain ini kan sifatnya ya katakan sensitif lah terhadap hal itu gitu kan. Wah ini pasti berpikirnya, wah ini orang ini kenapa nih, tapi kemarin saya lihat mobil ini kan. Itu kan itu adalah suatu tidak selektif gitu kan. Kok orangnya labil gitu ya Us ya. Terkadang begini, ketika orang itu mempost, ada yang mengomentari, dia senantiasa menyalahkan 100% yang berkomentar itu. Yang jadi masalah itu seperti itu gitu kan. Wah ini komentar kurang bijak ini, padahal dianya sendiri gitu kan yang memang memancing orang-orang di sekitarnya untuk senantiasa istilahnya gemetar dengan apa yang ia sampaikan, seperti itu masalahnya. Betul Us, jadi betul karena ketidakselarasan tadi gitu ya menurut ya betul. Soalnya kadang-kadang gini misalnya ya, kebetulan saya sendiri kan ya content creator gitu, ataupun mungkin yang dirasakan content creator yang lain, terkadang pembuat konten gitu ada misalnya dituntut ya kata ininya tuh, ayolah bikin konten apa, meskipun nggak ada secara langsung ya, terkadang bisa dilihat dari jumlah penonton juga ataupun kesukaannya tuh gimana gitu. Nah terkadang tuh ketika halnya kita membuat konten ini kok gak terlalu ini, jadi kan seolah-olah kita tuh bingung kan apa yang harus di ini gitu. Sementara ketika halnya kita membuat konten yang mereka sukai, tapi di satu sisi lain ada yang gitu kan. Betul sekali. Nah, jadi seolah-olah jadi bingung kitanya lagi, jadi apa yang harus di ini kan gitu ya. Ketika kita menyesuaikan dengan passion kita, nggak didukung. Nah kalau misalnya kita menuruti apa yang mereka sukai, ada juga yang nggak ngedukung, jadi kayak serba salah gitu. Ya betul. Nah ini yang ketiga ini ada kaitannya gitu Pak Ustadz, ada relevansinya dengan statement yang saya sampaikan seperti ini, nomor 3 ya. Jadi istilahnya orang-orang di sekitar ini menggunakan fasilitas media sosial untuk memecahkan suatu masalah gitu kan, problem solving di dalam media sosial. Sebetulnya problem solving dalam media sosial ini dirasa kurang efektif gitu kan dalam menyelesaikan permasalahan. Karena kenapa? Karena di media sosial ini ketika halnya kita berhubungan di dalam chatting gitu kan, seakan-akan banyak sekali penafsiran yang kabur gitu kan, sehingga memunculkan masalah baru lagi sebetulnya seperti itu. Karena hakikatnya permasalahan ini kalau saya lihat di dalam manajemen konflik itu, yang pertama harus dilaksanakan secara tatap muka gitu kan. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi isme-isme yang baru gitu kan, pemahaman-pemahaman yang baru yang memang itu tidak sesuai dengan konflik yang sebetulnya gitu. Nah ini yang jadi masalah, ini memecahkan masalah kok di medsos gitu kan. Seharusnya kan kita langsung gitu kan, tatap muka ataupun ya bertabayun langsung gitu. Terkadang ya itu juga ada misalnya pemecahan masalah di medsos kan istilahnya kayak kurang afdol gitu ya ya, apalagi ya ininya tuh dengan kata-kata yang ya kita sebut ya lah, kata-kata yang kasar gitu ya kan, nyelkit banget kayak gitu, udah mah kata kasar ya gitu kan ya, seenggaknya kan dengan kata-kata yang latif orang lembut, jadi bisa enak gitu kan. Ya betul, itu seperti itulah. Ini kan muncul kalau dalam istilah dunia perdebatan ini debat kusir gitu kan, debat yang istilahnya tak kunjung selesai gitu kan. Ketika dipecut maju lagi kan itu nggak selesai gitu kan, debat kusir itu. Jadi istilahnya ya bukan menjadi salah satu akses untuk menyelesaikan masalah, tetapi malah menjadikan masalah yang baru gitu. Ini salahnya gitu kan. Berarti emang harus ada saling kepahaman ya antara keduanya. Antara yang posting, yang berkomentar sebagai netizen harus bisa etikanya lah gitu. Betul sekali. Ini yang sangat menarik ya terakhir seperti ini yang. Nah ketika kita berchatting di medsos ini kan ada terkenal dengan emoticon gitu kan. Kita ketika menyelesaikan masalah dengan emoticon senyum.
Nah, kan kita gak tahu hakikatnya dia senyum apa enggak sih gitu kan. Tetapi kita menafsirkan, wah ini senyum kepada saya gitu kan, saya merasa terhormat. Padahal di sisi lain dia, wah ini bukan gitu kan, saya tidak senyum kepadanya, sebagai formalitas saja lewat emoticon. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah secara langsung, itu pasti ketahuan raut wajah, raut muka, itu bakal ketahuan apakah dia menerima apa tidak gitu kan. Seperti itu yang jadi masalahnya. Nah, salah tingkah gitu kan. Kadang emang salah, mungkin butuh ada mungkin ada yang mengedukasi mungkin ya usia tentang pemahaman emoticon sendiri. Terkadang ambigu juga gitu, kayak saya saya juga beberapa saat gitu yang lalu sempat tahu gitu kalau misalnya kayak emot senyum kebalik itu kan tandanya kan ya kayak geram gitu kan ya. Betul ya? Iya betul. Nah itu kan kayak gitu ya, kirain kan kalau sebelum tahu tuh kirain senyum kebalik tuh apaan gitu kan, kayak ya gitulah gitu. Jadi seolah-olah ambigu juga kan, nggak tahu gitu. Iya gitu ya. Soalnya pengalaman saya seperti ini gitu kan, ketika dicat oleh seorang lawan jenis gitu kan, dicatnya dengan apa istilahnya love itu kan, emot love. Padahal di sisi lain itu hanya sebagai tipuan saja gitu kan. Saya menyangkanya dia suka gitu kan dalam diri saya sendiri gitu kan. Wah ini muncul masalah baru gitu kan, bisnis baru. Padahal cuma anggap teman gitu ya. Itu adalah salah penafsiran. Itu coba dibuka di dalam buku psikologi komunikasi di bab 2 manusia sebagai komunikan. Itu coba dibaca di sana. Itu kan biar lebih jelas lah. Nanti saya kasih file PDF-nya. Itulah nanti. Siap, Masya Allah. Luar biasa Ustaz ini. Nah, ini untuk apa itu sudah biarkan lah ya. Kalau untuk masalah ini akhwat ya, misalnya dalam bermedia sosial gimana sih, kadang-kadang suka lewat batas gitu ya. Menggunakan aplikasi itulah ya yang dari Cina itu, yang menggunakan musik, menggunakan lagu dan goyang erotis itu. Nah menurut antum gimana itu? Ya secara perspektif Islam antum lah lebih alam gitu kan, tapi saya ini perspektif sosial aja ya, perspektif sosial. Sebenarnya seperti ini, di dalam masyarakat ini kan ada namanya norma sosial. Norma sosial ini kan berlaku dalam dua cangkupan. Yang pertama ini cangkupan kehormatan, yaitu yang disebut dengan kewanitaan dan gender lah, bersangkutan dengan gender. Yang kedua ini adalah tingkah laku gitu kan. Nah ini nomor 1 ini saya kira istilahnya menimbulkan banyak sekali kerawanan sosial. Kerawanan sosial ini adalah kriminalitas yang tinggi. Ketika kita memposting istilahnya kan TikTok itu kan betul ya, mohon maaf ya, nuhun sewu misalnya TikTok dengan istilahnya goyangan-goyangan yang sangat aduhai gitu kan. Ketika hanya memang ia tidak menampakkan sekali auratnya, tetapi manusia mohon maaf, laki-laki yang ditonton itu loh yang istilahnya bisa gitu kan membawa nilai-nilai yang hasrat lah ya, hasrat gitu. Betul sekali itu kan, padahal kan istilahnya itu sudah melanggar etika sosial sebetulnya seperti itu, karena ya memang memunculkan kriminal yang baru gitu kan, kriminogen istilahnya gitu kan, menimbulkan kriminal yang bisa kita sebut bisa ini fantasi lah ya, fantasi semua gitu kan. Betul. Karena gini, soalnya emang ini bukan berdasarkan omong kosong kan, ini saya berdasarkan empiris dengan fakta yang sudah ada. Banyak sekali orang yang diculik karena di TikTok gitu kan. Ada yang berchatan lewat TikTok dengan pria gitu kan. Ketika pria itu menyukainya kemudian diculik gitu kan. Terjadilah pelecehan seksual, terjadilah inilah itulah gitu kan. Seperti itu. Jadi inilah kalau kita adil lah, saya bisa mensahkan itu boleh-boleh saja dilakukan asal tidak langsung diposting gitu kan, hanya untuk kreasi sendiri, itu silakan saja gitu kan. Iya. Nah makanya nih buat akhwat filah ya, gak usah ya, bukan saya mungkin menasihati aja lah, karena juga ini saya juga ulas ya ya, karena kan yang namanya kayak gitu juga bisa menjadi dosa jariah ya. Ya betul. Kita lebih baik putus rantai aja lah. Kalau misalnya nyalahin lah, itu kan cowoknya yang salah, kenapa nonton begituan? Jangan salah, kalau nggak bakal ada asap kalau nggak ada api gitu. Istilahnya si perempuannya ini yang nge-postnya itu merupakan apinya, dia yang ngebakar gitu. Dia yang menimbulkan sebuah
fenomena istilahnya, meskipun katanya gue mah nggak niat ke dia, gue mau cuma mengekspresikan ekspresi gue. Ya. Ekspresi lu itu, gara-gara ekspresi lu itu yang membuat iyalah yang membuat lelaki-lelaki itu jadi buaya atau segala macam gara-gara postingan Anda gitu. Makanya buat akhwat muslimah ini yang belum berhijab, hijablah ya Us ya. Apalagi Quran juga udah ada dalilnya. Saya lupa lagi kebetulan. Antum masih ingat dalilnya? Enggak loh. Lupa lagi kalau yang hijab. Nanti lah kita cari ya. Nanti kalau nggak saya ini juga kasih catatan kaki, mungkin nanti di ininya ya ya tutupilah gitu kalau bahwa hijab itu juga emang mengangkat derajat perempuan sendiri gitu. Bahkan simbol kehormatan gitu kan, simbol kehormatan tertentu, bahwasanya hijab itu memuliakan wanita. Jadi kalau ketika halnya ada kata hijab itu peringatan, hijab itu gerah, jangan salah, Anda di Amerika saja wanita muslimah yang berhijab itu, preman-preman di Amerika tidak berani menggoda wanita tersebut karena ada rasa malu ya bisa kita begitu kan, malu. Ada rasa malu tersendiri menggoda seperti itu tuh gitu. Jadi ya gitu. Nah mungkin ada tambahan lagi Us? Ya sebetulnya seperti itulah. Jadi saya kira kalau kita seimbangkan dengan prinsip agama dan prinsip sosial, ini sudah akur sebetulnya gitu kan. Sudah akur sekali gitu kan. Kalau saya lihat dalam buku Islam dan Negara itu sebenarnya syariat itu tidak usah ribet-ribet, cukup membawa kemaslahatan bagi umat, itu udah syariat gitu kan, seperti itulah. Jadi ya gitulah, udah istilahnya udah akurat, tidak bisa ada bantahan lagi menurut saya seperti itu. Yang saya menerapkan keadilan saja seperti inilah. Silakan ber-TikTok asalkan diposting tidak diposting lah gitu. Iya gitulah, buat hiburan sendiri aja ya. Nah, kalau mau di ini skalanya skala kecil lah gitu yang ya misal kayak ke perempuan lagi gitu. Nah ya gitulah, skala, gak usah skala lokal lah gitu kan. Lah kalau kayak gitu kan kesana ini. Nah tapi kalau menurut antum nih Us, kalau misalnya yang hijaban tapi TikTokan juga gimana tuh? Nah coba komentar nih. Dari syariat kita udah tanggung cukur nih Us. Gimana ya? Udah tanggung masuk tenggelam, kita korek aja lah. Ya gini lah, hijab bertikokan. Sebenarnya hijab ini di Indonesia ini istilahnya bukan suatu kebutuhan lagi, menurut saya udah menjadi suatu tuntutan. Jadi ketika manusia ini dituntut, ya entah itu yang melaksanakan prinsip-prinsip hijab itu, entah itu ya hanya sekedar pakai saja, mengugurkan kewajiban saja gitu kan. Ya gini ya, hakikatnya hijab ini kalau saya pernah baca gitu kan, hijab ini kan suatu perangkai penutup gitu kan. Tapi yang sebenarnya ini secara esensinya, hijab itu ya senantiasa menutupi seluruh perilaku kita gitu kan. Aib-aib kita ditutupi oleh hijab itu, bukan hanya sekedar pakai gitu kan. Itu sudah tercermin sebetulnya gitu, bisa disimpulkan betul. Berarti hijabnya ini hanya sekedar pakai saja gitu kan, seperti itulah. Nah ingat nih kata Ustaz Dika nih ya, buat kalian ahwat filah, dengerin nih. Jadi kalian harus bisa inilah, jadi menjiwai ya Us ya, bisa kita sebut betul, gitu. Ya. Penjiwaan. Melakukan penjiwaan ketika kalian memakai hijab tuh, itu tuh udah menutup kalian tuh harus pribadi ya, bukan menutup pribadi, menutup pribadi buruk ya, sifat buruk kalian. Kalian bisa mending disebut lah gitu. Tapi misalnya ketika kalian teman-teman kalian sendiri, kalian ya demi kemaslahatan kalian sendiri gitu, karena ketika halnya kalian seperti itu kan kesannya jadi kok gini kok gitu katanya hijaban tapi itu kan gitu ya, namanya netizen mah kan kita nggak bisa tahu ya Us ya. Iya betul. Namanya mereka pada semua gitu, nggak pakai filter, nggak pakai bismillah, kadang-kadang langsung aja ketik jebret gitu. Iya betul. Nah kalau itu yang tadi ya Ustaz kita ini, jadi intinya saran buat wasilahnya gimana nih Ustaz? Mungkin ya saran pilihannya seperti inilah. Terkadang istilahnya dilematis dalam artian seperti ini. Jadi mereka berdalih gitu kan, bahwa saya ini terbawa lingkungan gitu kan, karena lingkungan saya orang-orang TikTok semua gitu, orang-orang yang memang
ya itulah terlalu bebas gitu kan. Sebenarnya itu ya apa istilahnya hanya dalih merangkak saja gitu kan, merangkak dalam artian ya hanya menunggangi itu saja sebetulnya gitu kan. Bahwasanya itu bukan karena paksaan, karena ajakan, tapi emang dia menunggangi sendiri dengan lingkungan itu gitu kan. Terus yang kedua ini ya sarannya, ingatlah dua prinsip yang harus senantiasa kita pegang dalam media sosial, yaitu pertama nilai etika dan nilai keadilan, nilai berpikir adil lah. Itulah yang harus senantiasa dititipkan. Etika ini cara berperilaku kita, kemudian yang kedua ini adil dalam berpikir gitu kan, dalam mengelola medsos yang sebenarnya seperti apa. Itulah yang saya titipkan, seperti itulah, dan jaga kehormatan, itu saja. Jadi ada di dua nilai titik yang memang sangat dititik beratkan ya Us ya. Ada nilai etika dan nilai adil, berpikir adil. Jadi kita harus tahu etika dalam bermedsos gitu. Ya yang Ikhwan juga bukan berarti antum dan juga Ikhwan pula nggak usah ngeposting posting apa roti sobek gitu ya Us ya, kata akhwat gitu. Jelas roti sobek apa itu, jangan suka posting kayak gituan lah. Antum mentang-mentang punya badan keker, gak usah, itu aurat antum jago posting kayak gitu kan faedah. Terus kalau enggak yang rambut jamet alah kampret, apaan itu rambut jamet terus ya. Rambut dirancung-rancungin buat apa gitu. Rasulullah juga kalau mau panjangin sekalian gitu kan, sunnah juga. Betul. Tapi jangan tanggung. Oke, pomade dijamet-jametin kan kesannya gitu. Ngapain gitu Anda tuh. Nah, oke, gak apa-apa ya saya itu. Jadi udah selesai ya buat Ahwat dan Ikhwanillah. Ya, inilah. Nah, ini juga ada lagi yang menarik nih, Us. Jadi yang berkomentar lah kan suka ya kata saya tadi suka nggak pakai bismillah tuh, asal jeplak. Kadang-kadang nyebutin kata-kata ya tadi misalnya kata rofas ya, misalnya nyebut bahasa hewaniah lah gitu, kayak bahasa itu disebutin lah anak ini itu gitu. Terus atau mungkin kata yashob yang bersifat kasar. Nah, gimana sih itu cara ininya? Ya, yang pertama kita akan kaji gitu kan masalah secara psikologi dan secara sosial. Pertama seperti inilah. Ini apa ya? Kata antum kan betul gitu kan, tidak ada asap kalau tidak ada api gitu kan, seperti itu. Nah, ini kan pertama kita harus lihat dulu gitu kan. Komentar ini muncul karena memang istilahnya membawa suatu tindak-tindak polarisasi ataupun perpecahan, ataupun membawa istilahnya perbincangan yang tidak mengenakan. Jadi komentar terakhir bukan semata-mata dikomentari semuanya jelek gitu kan, semuanya baik, semua jelek. Pasti ada titik-titik yang memang di sana, wah ini membawa masalah, ini nih postingan ini membawa masalah gitu kan, seperti itu. Nah, itu secara sosial dia mengapa bisa berkomentar. Terus yang kedua secara psikologis seperti ini. Jadi manusia itu setiap tulisannya, setiap ungkapannya itu berasal dari kebiasaan dan adat masing-masing yang dibawa. Betul. Jadi ya, bahasa hewani ini seperti anjing lah, goblok, apalagi lah yang lain sebagainya, itu sebenarnya sudah bawaan mendarah daging sebetulnya. Karena pertama dari simaah, dari dengaran, kemudian dia dapat dirangsang oleh saraf sensorik, kemudian saraf sensorik ini udah menguasai otak dalam manusia, kemudian ditampung oleh sel namanya neurik. Dan terjadilah pembicaraan yang sudah instan gitu kan, dibicarakan seperti itu. Sehingga di medsos ini ya, ingat ya, medsos ini adalah cerminan kepribadian seseorang. Ketika dia medsosnya ini bersenonoh, ya kepribadiannya juga sama seperti itu, 11-12. Seperti itulah. Ini kenapa muncul seperti itu, karena memang bawaannya. Berarti ya saya sambil simpulkan secara dasar aja ya. Berarti ketika halnya seorang yang memposting sesuatu yang ya mohon maaf yang buruk-buruk gitu ya, otomatis kepribadiannya juga nggak jauh seperti itulah ya, mungkin gitu ya. Ketika orang memposting yang baik-baik ya insya Allah ya memposting yang baik-baik ya insya Allah orangnya baik lah gitu, meskipun nggak menampilkan juga kadang-kadang casing. Nah justru ini juga polemik yang unik nih Us, kan kadang-kadang kayak kesannya baik gitu. Ya, saya barusan dapat berita nih yang agak unik ya, alumni UII. Antum mungkin tahu nggak dengar yang pelece. Iya betul. Ya yang itu. Nah itu gimana tuh? Antum komentarnya gimana itu? Kan katanya dia tuh ustadz juga soleh. Nah yang diangkat di Tirto itu loh.
Aduh, saya ini Gimana ya? ada masalah agama sih, antum lebih tahu lah. Ini saya gini seperti ini ya. Ini pada dasarnya ini apa ya istilahnya, banyak sekali yang mengalibikan gitu kan, mengalibikan orang yang berhipersek tinggi itu karena terlahir dari orang yang berintelektual gitu kan, seperti itu gak tahu hipotesis atau udah menjadi ilmu gitu kan, saya masih dugaan sementara deh, tapi yang sebetulnya seperti ini. Jadi masing-masing orang itu ada takaran dalam hiperseknya, dalam seksualitasnya itu masih ada takaran-takaran tertentu. Tapi kalau saya lihat dari unsur kejiwaannya itu yang saya lihat gitu kan, dia ini orang intelek, orang paham lah gitu kan, bukan paham dalam agama, paham ilmu dunia juga paham. Tapi saya lihat ini hipersek yang sangat tinggi, controlling emosi yang sangat rendah, itu seperti itu. Jadi gini ya, ini kan apa emang gimana ya? Kalau orang intelek itu kan sifatnya dia udah terlalu orang normatif lah gitu, kasarnya orang normatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma gitu kan. Tapi di saat dia ada kesempatan yang sangat apa istilahnya, kesempatan yang sangat luas gitu kan untuk melakukan tindakan itu, ya dia laksanakan gitu kan, melaksanakan itu gitu kan. Ya seperti itulah. Tapi kalau menurut agama sih gimana lah antum gitu kan, bisa di gitu. Kalau menurut agama ya antum juga gak apa-apa lah, antum juga punya ini kok, ini jadi ya Allah alam sama juga ya, mungkin Allah lebih tahu lah atas apa yang di ininya gitu kan. Kalau atas hukum ya itu sendiri ya sebenarnya ya haram gitu, cuman ya mungkin kita nggak bisa menafikan juga mungkin itu udah sebuah naluri orang-orang yang berintelektual. Karena kenapa kita bisa melihat Soekarno juga kan dulu ada istilah kalau kemana Soekarno nunjuk itu tempat wanitanya ya, istrinya gitu ya, bagus. Nah kan bahkan sampai si ajuran-ajurannya tuh pasti kalau kemana Soekarno nunjuk pasti dia bakal ngeliatin gitu, soalnya kenapa ya itu tempat sarang-sarang wanita gitu istilahnya gitu. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi ya oleh Badan Reses Terpilah benar atau enggaknya gitu. Nah tapi ini ada kaitannya dengan medsos ini seperti ini. Jadi gini ya, ketika hanya penokohan seseorang ini muncul gitu kan, dengan apa istilahnya dia mempunyai sebagai public figure umat lah gitu kan, ketika dia melaksanakan kesalahan satu saja yang kecil itu pers itu kan apa peliputan berita ini menggembor-gemborkannya itu dengan sangat over sekali gitu menurut saya gitu kan. Iya betul. Ini yang masalah gitu. Jadi etika juga ya jurnalis nih, jangan ini main asal ini juga ya, harus bertabayun juga ya Us ya. Kadang-kadang emang jurnalis tuh ya mohon maaf ya saya ngomong belak-belakan aja, salah satu dari etika jurnalis yang tidak saya suka itu terlalu menggembor-gemborkan gitu. Kayak misalnya kayak wabah sekarang kan corona, yang ditayangin tuh emang bener juga jumlah coronanya terus gitu. Kenapa nggak ditayangin tuh apa-apanya yang bersifat apa ya, yang bersifat menenangkan, yang bersifat menenangkan tuh jangan nakut-nakutin terus gitu. Soalnya kan jadi wabah ini banget gitu, mencekam gitu, jadi nambah takut gitu. Ya betul, seperti itu. Jadi ini ya saya juga ada sedikit ini ya. Jadi hukum ini kan didasari harus sifatnya akomodatif. Akomodatif ini ya bisa membawa masyarakat gitu kan, bukan menjadi takut atau menjadi segan. Bukan hukum ini melahirkan tindakan represif lah, tindakan yang sifatnya mengancam masyarakat sekitar gitu. Ini yang menjadi sangat salah gitu menurut saya gitu kan, kurang tepat sekali gitu. Iya betul. Ya gitulah. Gimana jadi kapres kita gitu kan, Pak Ustadz, ini keluar dari tema. Iya nggak apa-apa. Ya masih berkaitan kan media sosial. Nah kebetulan jurnalis sendiri kan atau pers sendiri ini apa bisa kita sebut andilnya besar ya dalam ini kan, kayak Tirto itu ataupun IDN Times kan di Instagramnya sering memposting sesuatu kan gitu. Makanya ini kita juga sekaligus berbenahi, kalau siapa tahu mungkin dari Badan Reses Terpilah ini yang dengerin ada orang-orang penting, jadi bisa menyuarakan lah gitu agar lebih ya beretika juga lah kita sebutnya kan gitu. Nah ini apa ya, pers ini kan terkadang seperti ini gitu kan, memberitakan sesuatu, menginformasikan sesuatu itu tidak proporsional gitu kan, tidak seimbang sekali. Saya salut dengan yang Tirto itu kan. Tirto ini kan saya lihat berapa halaman itu kan. Itu ini ditinjau dalam beberapa aspek gitu kan, luar biasa itu, bagus ini, pers yang sangat direkomendasikan, itu bagus sekali. Iya. Ini apanya satu kacamata saja gitu, rata-rata pers itu
karena memang dia sudah mempunyai payung hukum karena kebebasan berekspresi kan, kebebasan apa istilahnya menginformasikan, jadi ya timbul apa ya liberal jadi-jadian gitu sifatnya seperti itu. Iya, seharusnya harus dari kacamata banyak juga ya, Ya. maksudnya sudut pandangnya semuanya dipaparkan gitu, jadi biar kita yang milih ya. Iya, kayak Indonesia Lawyer kan apa betul. Anda menonton ke Anda yang menyimpulkan gitu kan, seperti itu. Saya lebih suka yang seperti itulah, ataupun mungkin kayak Mata Najwa juga ini gitu kan, cukup bisa inilah memberikan. Nah udah jadi jauh banget ya kita balik lagi ke media sosial aja lah gitu. Jadi apalagi yang mau dibahas nih saya juga bingung. Cukuplah seperti itu, mungkin secara garis besarnya sudah cukup lah. Ya sudah cukup lah. Jadi gitu ya, berarti Sepila harus lebih hati-hati lagi. Pokok gimana? Yang terakhir mungkin menghilangkan budaya recheck gitu kan. Budaya rechecknya tolong diperkuat lagi gitu lah. Check and rechecknya. Oh iya. Check and rechecknya. Kalau itu maaf gitu kan, mohon dikoreksi, ini kan dalam Al-Quran ayat surat Al-Hujurat ayat 6 ya haldina manu inja'akum fasikun binabain fatabayyanu kan. Antusibuk dijalatin patus biolama fa'altum nadimin gitu. Jika ada orang-orang fasik membawakan satu berita, maka telitilah berita itu kan. Itu akan menyebabkan bahaya terhadap orang-orang yang bodoh. Kamu akan menyesali perbuatan itu. Itulah cukup itu. Budayakan recheck saja, check and recheck. Iya. Nah, berarti ada 3 poin besar yang harus kita ini. Yang pertama etika kita dalam bermedia sosial lah, kita harus bijak lah ya, kita harus tahu adab kita, yang mana harus diposting, apakah yang mana harus diposting ke umum gitu, yang mana harus diposting ke buat kita doang gitu dinikmatin, atau mungkin ke teman-teman yang di ruang lingkup kecil lah, ataupun ya gitu ya, atau yang apa kata yang harus kita ucapkan gitu, kita harus bijak, kita harus tahu etikanya. Dan ya terus yang netizennya juga harus tahu etikanya gitu, diksi yang digunakannya gitu, jangan sampai ya menggunakan kata-kata rofas tadi, kata-kata jorok lah, ataupun kata yashob gitu, kata-kata kasar yang menyakiti gitu kan, jadi gak enak gitu. Harus lebih menggunakan diksi-diksi yang baik lah, kalimat yang baik, sehingga membuat orang itu menerima dengan bijak lah gitu ya, orang yang di komentarnya tidak ada yang namanya sakit hati gitu antara dua pihak. Nah itu dari etika. Terus yang ininya tuh ada apalagi berpikir adil. Nah berpikir adil jadi ketika halnya kalian tuh harus bisa inilah, jadi jangan mandang dari sudut kalian doang, kalian harus bisa mandang dari sudut pandang dari dua sudut pandang lah, dari sisi kalian dan dari orang yang memposting. Kalian harus cari tahu dulu kenapa orang seperti ini, kenapa kalian harus tahu lah gitu kenapa orang. Jadi jangan menjustifikasi sepenuhnya ketika orang baik berbuat salah, ya orang itu salah, ya nggak gitu juga. Kalian mungkin orang ini ngeposting ini karena ada sebab tertentu, karena ya positive thinking lah gitu. Jadi sehingga tidak menyebabkan adanya perpecahan atau kisruh polemik antara ya netizen dengan orang yang posting gitu. Nah yang terakhir itu dicek lah. Nah tabayun, nah itu dalam Islamnya itu kan tabayanu gitu kan, makanya harus rajin-rajin tabayun gitu. Jadi kalian tuh ya cari tahu dulu lah kayak yang tadi gitu, jangan sampai sehingga menimbulkan hoax gitu. Nah kalau hoax gimana tuh? Hoax gitu kan, berita bohong kan gitu ya. Ini kalau dalam pandangan dalam hukum gitu. Hoax ini ya saya sedikit flashback kepada ini zaman Ali dulu kan, politik Ali gitu kan. Salah satunya kenapa hadis palsu ini muncul ya karena mencari eksistensi dirinya gitu. Tapi hoax ini dia ingin menguburkan berita bohong, tapi namanya sendiri ini ditutupi gitu. Yang jadi aneh gitu. Ini buat apa gitu kan tujuannya gitu. Saya ini kurang paham gitu kan. Jadi hoax ini ya saya dinilai ya kurang etika juga sih, maksudnya tidak beretika juga. Karena salah satunya merugikan orang di sekitarnya lah. Itulah, tidak usah panjang-panjang. Kalau yang ini yang panjat sosial gimana tuh, yang kayak ya gitulah, mungkin antum tahu istilah panjat sosial kan? Iya, pansos tahu ya. Nah, pansos itu yang istilahnya aku gini kok di kolom komentar ini, atau misalnya
caper lah gitu. Nah itu gimana tuh Us menyikapi kayak gitu kan? Ya saya sebagai netizen gitu kan risih juga ya kadang-kadang ngeliat nyampe nyebut-nyebut artis ini gini segala macam demi dinasti ataupun gimana. Nah itu gimana? Sebenarnya kalau kita lihat juga dalam rumus awal gitu kan, manusia ini sebagai pengungkap. Jadi kalau kita lihat dari teori ini ya sah-sah saja sebetulnya. Tetapi dalam tinjauan kedua ini dalam masalah beretika gitu kan, beretika ini yang menjadi salah gitu kan. Takutnya seperti ini. Saya ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, janganlah kau ceritakan kekayaanmu di depan orang yang miskin. Janganlah kau ceritakan kegembiraanmu di dalam orang yang sedih. Janganlah kau kehormatanmu di depan orang yang tertinggal. Itulah rumusnya seperti itulah. Tahu tempat saja. Iya. Berarti ini etika juga ya. Ya. Ya berarti udah ya, pokoknya berdasarkan terpilah 3 poin tadi ya udah saya resume juga. Etika, cross check ya, recheck and recheck, pikir adil recheck dan pikir adil. Gitulah ya. Jangan terlalu panjang. Oke, barakallahu fiik Sadika Sakti. Ya, amin ya Allah. Semoga jazakumullah khairan juga. Semoga ini berfaedah berdasarkan terpilah. Udah jangan terlalu panjang lah ya. Saya juga capek ngomong ceket. Iya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Nunal qul maisrun fastabiqul khairat. Innamal usri yusra. Sesungguhnya di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.